Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pembahasan masalah bid'ah itu sampai sekarang itu masih terus diperdebatkan. Itu kalau saya nonton biasa kontennya Kiai Dostami itu selalu membahas masalah ini. Begitu pula dari pihak Ikhwan Salafi itu juga selalu memberikan kritikan kepada apa yang disampaikan, yang dibahas oleh kiai-kiai atau ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama secara umum. Nah, ini kita membahas bid'ah, ini bukan bid'ah yang film ya, yang viral, tapi bid'ah yang dalam keseharian kita dalam melaksanakan suatu amalan atau ibadah. Nah, jadi secara bahasa bid'ah itu kan berarti sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, atau bahasa Arabnya disebut dengan muhdath gitu kan. Dalam istilah syariat aswaja ini kan yang merujuk kepada mayoritas ulama mazhab-mazhab fikih dan juga akidah seperti mazhab Atshairiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam mazhab akidah, kemudian dalam mazhab fikih itu yang empat imam. Nah, kemudian mendefinisikan bid'ah secara lebih teliti dan proporsional. Makanya istilah atau asal muasal ahlu sunnah, ahlu bid'ah itu sebenarnya asal muasal itu adalah pembahasan masalah akidah. Nah, nanti merembes ke pembahasan masalah fikih ya. Jadi tidak sembarangan menyematkan label bid'ah pada hal-hal yang baru. Jadi Imam Syafi'i kan juga pernah mengatakan, ini sudah menjadi kalam beliau yang sangat masyhur, perkara yang muhdatsah itu kan ada dua jenis ya. Ada yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akhlak sahabat, ini adalah bid'ah yang sesat. Dan ada yang tidak bertentangan, justru malah mendukung terlaksananya pengamalan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga asar, dan ini bukan sesuatu yang tercela gitu kan. Bahkan inilah yang disebut dengan yang terpuji gitu kan. Jadi secara logis dan sistematis ulama aswaja itu kan membagi bid'ah menjadi dua gitu kan. Jadi dua, ada yang bid'ah hasanah baik ya, hal-hal baru yang mendukung maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat, seperti penggunaan mikrofon dalam khutbah gitu kan. Itu kan mendukung tercapainya syariah gitu kan. Kemudian pengumpulan mushaf Al-Quran, kemudian peringatan maulid masjid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Ini semua bid'ah-bid'ah yang baik. Ya karena apa? Karena itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung terlaksananya sebuah amalan atau ibadah gitu kan. Nah, itu bid'ah hasanah. Ada yang namanya bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat. Nah, hal ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seperti menyembah kuburan, kemudian mengubah rukun ibadah atau membuat ibadah baru, ya, atau menambah ajaran akidah baru. Nah, inilah baru disebut dengan bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk. Nah, mengenai kritikan tentang bagaimana pandangan salafi, ya, ini justru kan selalu diberikan tanggapan dan juga diberikan kritikan terkait definisi ikhwan salafi yang cenderung mengeneralisir bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah yang sesat, dan mengacu pada hadis yang sangat populer, kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Namun kita yang berada mungkin di seberang ya, di seberang pemahaman daripada Ikhwan Salafi itu mengkritisi secara logis dan juga secara usuliyah gitu kan, bagaimana pandangan ini dengan beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya hadis kullu bid'atin dolalah ya dipahami secara umum tapi dibatasi. Makanya itu dalam istilah usuliyin atau istilah dalam usul fikih itu disebut amul maksus. Dia ini umum tapi ada batasan-batasannya ya, ada pengecualiannya. Jadi tidak semua yang baru itu adalah sesat, sebab Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal-hal baru selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya doa yang tidak dicontohkan beliau tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkannya. Ini kan ada hadisnya kan, ya nanti silakan dilihat sendiri. Nah, tapi biasanya ini dibantah oleh Ikhwan Salafi, itu berkaitan masalah yang namanya sunnah kan itu setiap perkataan, perbuatan, dan juga ikrarnya Nabi, diamnya Nabi itu kan termasuk sunnah. Nah, maka bolehlah kita katakan apa yang contoh yang saya sebutkan tadi itu masih terkait atau tergolongkan sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian poin yang kedua yang saya sampaikan, bahwa banyak hal baru di masa sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, seperti kodifikasi Al-Quran, kemudian azan 2 kali pada salat Jumat di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kemudian dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa sahabat sendiri itu sebenarnya juga tidak kaku dalam mengartikan perkara bid'ah. Inilah yang dipahami oleh para ulama mazhab, para ulama usuliyun. Tapi nanti biasanya itu contoh-contoh seperti ini nanti dikaitkan oleh Ikhwan Salafah. Ini kan masuk dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat maka itu masih berlaku sunnah gitu kan, apa yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin gitu kan. Nah, kemudian poin yang ketiga yang saya sampaikan, bahwa
eh, definisi bid'ah dari Ikhwan Salafi sebenarnya itu berisiko membukukan perkembangan Islam dan menutup kreativitas dalam pengembangan sarana ibadah. Ini kita garis bawah ya, menutup kreativitas dalam pengembangan sarana ibadah. Ya, sarana ibadah yang kita kreatifkan, bukan ibadahnya yang kita kreatifkan. Ya, jadi sarananya bukan ibadahnya. Ya, ibadah ataupun dakwah. Padahal dalam Islam justru ini mendorong pemanfaatan daripada pemanfaatan ya hal-hal baru ini untuk mendukung kegiatan dakwah. Yang paling saya dapatkan beberapa contoh yang justru malah Ikhwan Salafi juga melakukannya ya dalam eh, memanfaatkan wasilah untuk dakwah. Saya kasih contoh ya, Kalau kita kan mungkin ada di Maulid Nabi ya. Kalau di Ikhwan Salafi itu biasanya mereka membuat klub motor ya. Klub motor Klub motor ini sarana, tapi di dalamnya itu ada ceramah, dimasukkan unsur syariat, ada ceramah, ada dakwah, gitu kan, ada amalan-amalan, ada program-program Islam itu dimasukkan syariat di situ, di dalam klub motor ini. Nah, kemudian coba kita ke Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi bagi kita ini bukan ibadah, gitu kan? Ini hanya sarana, ini hanya wasilah. Dimasukkanlah unsur-unsur unsur-unsur syariat di situ, seperti membaca sirah nabawiyah, ada ceramah, ya ada sedekah, ya ada zikir dan lain sebagainya. Itu kan semua syariat, semua itu unsur-unsur syariat. Artinya antara klub motor dengan Maulid Nabi ini sama-sama wasilah, ya substansinya sama, ya dia adalah wasilah tapi bentuknya berbeda, ya bentuknya beda tapi substansinya itu tetap sama. Ya, saya kira ini secara ringkas ya. Sebenarnya banyak contoh tapi ini dulu, ya nanti kita akan kembangkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.